semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Oke, kita kembali lagi bersama saya Fani. Kita akan belajar akuntansi lanjutan 1. Advanced Accounting 1. Oke, materi hari ini adalah tentang consignment sales atau penjualan konsinyasi. Oke, mari kita mulai. Dari yang pertama, kita akan bahas mengenai definisi. Definisi dari penjualan konsinyasi atau consignment sales. Konsinyasi adalah penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual yang secara hukum dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual. Jadi konsinyasi itu adalah penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain. Pihak lain ini sebagai agen penjualan. Atau kalau bahasa gampangnya, konsinyasi ini adalah penjualan titipan. Kalau kalian sering lihat nih, kayak di warung-warung atau di kantin misalkan, kayak di koperasi kita deh, di koperasi kita. Itu kan suka ada roti tuh kalau di lantai 7. Nah, roti-roti itu bukan TSM yang beli roti banyak terus dijualin, tapi itu adalah penjualan konsinyasi, di mana ada orang yang menitipkan barangnya untuk dijualin sama si TSM. Jadi TSM membantu menjualkan barang tersebut. Tapi sebenarnya barang tersebut bukan punya TSM, tapi masih punya si penjualnya. Atau kalau mau versi lebih besarnya, kalau kalian sering lihat department store, misalkan kayak Matahari, Sogo, seperti itu. Nah, mereka kan menjual banyak barang dengan berbagai jenis brand. Misalkan ada Yongki, ada apalagi Nevada, ada apalagi banyak lah ya merek-mereknya. Nah, itu adalah penjualan konsinyasi juga. Dari masing-masing mereka, seperti Yongki, Nevada itu menitipkan barangnya ke Matahari atau ke Sogo, meminta tolong mereka untuk membantu menjualkan barang-barangnya. Gitu. Jadi contoh konsinyasi adalah seperti itu. Jadi hal ini adalah hal yang sering sekali kita lihat di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang konsepnya. Jadi kalau tadi ada definisinya tapi masih bingung, maksudnya gimana sih konsepnya? Masih nggak paham. Oke, tenang. Jangan khawatir. Kita belajar konsepnya. Jadi nanti akan ada dua pihak nih. Yang pertama namanya adalah consignor. Oke, yang kedua adalah consignee. Jadi ada consignor dan ada consignee. Consignor itu adalah pihak yang memiliki barang. Jadi penjual aslinya itu adalah si consignor, dia yang punya barang. Nah, consignee adalah pihak yang mengusahakan penjualan barang atau yang dititipin, bahasa gampangnya. Jadi ada consignor, ada consignee. Nah, si consignor itu menitipkan barang ke consignee. Nitipin barang ya, barang dagangannya. Dalam transaksi penitipan ini, tidak ada peralihan hak milik. Barang tetap miliknya si consignor, karena dia cuma dititipin. Orang kalau nitip kan nggak berarti peralihan kepemilikan ya. Oke, jadi cuma dititipin doang nih. Nanti si consignee akan menjual barangnya ke customer. Jadi yang membantu menjual barangnya adalah si consignee. Consignee menjual barang ke customer. Dalam penjualan barang ini juga tidak ada peralihan hak milik. Kenapa? Karena kan bukan punyanya consignee. Peralihan hak miliknya beralih dari consignor langsung ke customer. Seperti ini. Jadi konsep consignment adalah si consignor nitipin barang ke consignee bantu jualin ke customer. Oke, silahkan dicerna dulu, dilihat lagi, dipahami dulu konsepnya. Oke, kalau udah, kita lanjut ke tahapan consignment sales. Nah, ada 7 tahapan dalam consignment sales. Apa aja sih tahapannya? Kita lihat ya. Yang pertama, consignor mengirimkan barang ke consignee. Jadi nanti consignor akan kirimin barangnya ke consignee, dititipin. Yang kedua,
Consignor dan consignee mencatat beban-beban yang terjadi. Jadi dalam transaksi konsinyasi tersebut pastinya nanti akan ada biaya-biaya yang terjadi. Contoh biayanya apa aja sih? Misal, kayak ini deh, pas consignor kirim barang ke consignee, kan ada bisa aja ada ongkos angkutnya. Bisa aja si consignee nanti harus keluarin biaya, misalkan biaya iklan, biaya pemasaran, atau harus sewa ruangan baru, seperti itu. Jadi nanti biaya-biaya yang terjadi berkaitan dengan konsinyasi akan dicatat oleh mereka. Yang ketiga, consignee mencatat penjualan yang terjadi. Jadi nanti kalau ada penjualan yang catat adalah si consignee. Yang keempat, consignee mencatat komisi yang berhak dia dapatkan. Jadi kalau kalian tanya nih, Ci, kenapa sih si consignee itu mau dititipin? Karena dalam penitipan itu consignee mendapatkan komisi. Kalau nggak dapat apa-apa, mana mau kan dia? Gitu. Ya, jadi nanti dia akan mencatat komisi yang berhak dia dapatkan berapa. Yang kelima adalah melakukan remittance atau reimbursement. Jadi setelah penjualannya dilakukan, biasanya kan nanti orang yang nitipin itu akan datang nih. Terus dia nanya dong, ini jadi berapa nih? Laku berapa nih barangnya? Nah, pas dia datang itu, baru dia hitung-hitungan berapa yang lakunya, terus berapa hasil penjualannya, berapa yang harus disetor, itu atau ada biaya-biaya apa aja yang terjadi. Pokoknya semua dilaporin di tahapan kelima ini. Gitu. Yang keenam, pengakuan pendapatan dan laba. Ini dilakukan oleh si consignor. Setelah di tahapan kelima, si consignor atau si penjual aslinya ini tahu berapa sih yang dijual, berapa sih beban yang terjadi, dia udah bisa mulai menghitung. Jadi pendapatannya berapa dan laba atau ruginya berapa. Tahapan ketujuh adalah jurnal penyesuaian dan penutup. Oke, ini 7 tahapan dalam consignment sales. Kita lanjut ke metode. Nah, di sini metodenya ada metode pencatatan yang dibagi dua, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Jadi nanti karena ini persediaan, ya kan, persediaan barang konsinyasi, nanti akan ada dua metode pencatatan inventorinya. Bisa menggunakan metode perpetual, bisa juga menggunakan metode periodik. Selain metode pencatatan inventory, ada juga namanya metode konsinyasi. Metode konsinyasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu separately dan non-separately. Jadi ada metode pencatatan inventory, perpetual periodik, ada metode konsinyasi, separately dan non-separately. Nah, mana sih Ci yang dipakai? Terus maksudnya apa? Tenang, jadi nanti dalam penggunaan ini akan kita kombinasikan atau akan kita gabungkan semuanya menjadi yang pertama, perpetual separately. Yang kedua, periodic separately. Yang ketiga, perpetual non-separately. Dan yang keempat adalah periodic non-separately. Jadi totalnya ada 4 metode dalam consignment sales. Jing. Tenang. Jangan panik, jangan khawatir. Walaupun ada 4 metode, tapi umumnya kita gunakan atau yang akan kita pelajari itu nggak semuanya. Tapi hanya metode yang kedua, periodic separately. Jadi nanti fokus kita adalah ke metode yang kedua ya. Tapi saya akan memberikan catatan jurnal keempat metode tersebut. Tapi yang akan kita pelajari adalah periodic separately. Oke, thank you. Sekian penjelasan mengenai consignment sales. Dipelajarin dulu, ditonton lagi, diputar ulang videonya. Setelah ini kita akan latihan soal. Terima kasih.